Rahayu, Rahayu, Selamat malam. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Rahayu, selamat malam, Mas. Ya, kita cek dulu ya. Oke. Oke, nah, nanti kalau sudah pas, saya tinggalkan Mbak Mariska sama Pak Agung. Tapi saya pastikan dulu ini udah jalan lurus. Ya, saya mengundang kepada seluruh saudara-saudara sekalian yang berminat untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Diskusi seputar penghayat kepercayaan, dan ini merupakan program Departemen Generasi Muda dan Media Publikasi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ini masih uji coba, karena nanti kami akan hadir dengan menggunakan akun Gema MLKI. Karena akun ini belum bisa jalan, ya kami menggunakan akun pribadi dulu dari orang-orang yang tersangkut paut dengan dua departemen tadi. Dan sebagaimana yang sudah kami bicarakan, bahwa eksistensi kepercayaan itu perlu dikenal, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, atau paling tidak sebagian besar masyarakat Indonesia. Tentunya lewat media-media yang tersedia ya. Dan ternyata kami mendapati bahwa TikTok itu adalah salah satu media yang efektif untuk kita mengaktualisasikan diri walaupun di dunia maya, tapi sebenarnya ini bukan dunia maya lagi. Ini adalah dunia nyata, karena itu tidak dipisahkan lagi dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kami telah bersepakat bahwa semua organisasi penghayat kepercayaan itu akan mendapat kesempatan dan tempat memperkenalkan diri di platform yang nanti kami akan gunakan. Dan pada hari ini atau pada malam hari ini, kita akan berkenalan dengan satu organisasi penghayat kepercayaan yang tergabung dalam MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya sebagai host atau yang memfasilitasi diskusi pada malam hari ini dengan akun Rondor Televisi, tentu akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Mbak Mariska sebagai moderator nanti, dan juga Pak Agung Begawan Prabu sebagai pembicara nanti. Kami merencanakan diskusi atau dialog publik ini berlangsung 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi tergantung kemampuan dari pembicara atau narasumber nanti dan ketahanan dari moderator nanti. Siapa tahu kan pertanyaan-pertanyaannya justru semakin larut semakin banyak. Ya, mungkin itu saja ya. Sekaligus ucapan selamat datang kami, dan selamat kita menikmati jalannya diskusi kita atau dialog kita pada malam hari ini. Saya akan ada di belakang layar sebagai operator, walaupun juga masih belajar. Silakan Mbak Mariska. Terima kasih, Bang. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, selamat Rahayu. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Puji Mbak syukur Mariska. malam ini kita bisa waras, Mbak Mariska. Waras. Puji syukur kita bisa ketemu walaupun via online ya. Iya, betul. Gimana kabar ngalam, Tahes? Waduh, Tahes, hujan setiap sore. Oh gitu, Ji. Iya. Ini kita akan bicara tentang penghayat Nusantara, tentang pahoman sejati.
Siap. Bu. Ini kalau saya lihat dari CV jenengan ini anu ya, banyak di bidang perkopian loh. Betul nggih, Pak? Ya kebetulan saya prosesor kopi Mbak Mariska. Oh, Eh, iya 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 iya. aktivitas aktivitas sehari-hari yang ya buat penyangga aktivitas lainnya kan harus ada usaha. Saya kebetulan petani kopi dan prosesor kopi di samping Oh, aktivitas-aktivitas lain. nggih nggih, luar biasa. Saya lihat di pekerjaannya juga fasilitator hak asasi manusia. Waduh, ini kok keren banget. Boleh agak dijelasin Waduh. sedikit nggak tentang ini, Pak? Iya, nanti di sesi perkenalan ya saya jelasin gitu. Oke, boleh boleh Oh itu boleh. betul. Kata Mas Kunto di bawah itu uripmu mampir ngombe katanya. Gitu. Uripmu Waduh, mampir ngopi Mas Kunto. iya iya iya. Mas Wal kayaknya nemenin saya on cam dong Mas Wal. Karena Mbak Mariska ini kan akun Iya, baru ya, baru sehari dan belum bisa on cam. betul, betul Mas Iswan. Bisa. Ngobrol bertiga itu Iya, kayaknya lebih betul. rame. Iya, biar saya Siap, nggak siap, kayak siap, monolog nanti gitu. siap, Saling siap. samber aja lah. Ya, ya. Memang para penghayat kepercayaan ini rata-rata pemalu. Gitu Ya, ya. Harus mulai hilangkan iya. kemaluannya supaya Iya. dunia Ya tahu. nanti kalau sudah kenal malu-maluin kok Pak Agung. Iya, udah kenal Siap. malu-maluin. Oke. Kita beda waktunya 1 jam ya. Kalau di sini udah jam 9 lewat. Jadi Betul, Oh, betul. lebih lumayan, Satu malam jam. ya. ya, kita kan ada di timur. Iya 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 iya. Ini udah pada Rahayu Mas pada Rumi. masuk ini semua. Ini sahabat-sahabat Pada saya udah pada masuk semua. masuk ke sini nih. Ada Mas Ya, Rumi, ada jadi grogi ya. saya. Ya semua Pi. Nanti mau baik pakai kok. Yo, yo. Ya, ini udah pada masuk semua yang ini. Ya, mungkin udah bisa dimulai, Mbak Mariska. Bisa, saya mulai ya. Ya, Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih untuk semua audiensi yang telah bergabung bersama kami. Salam Rahayu, selamat malam. Rahayu, Rahayu. selamat malam. Kegiatan, ya, kegiatan ini diselenggarakan kolaborasi ya Departemen Media dan Publikasi DMP MLKI bersama Gema Bakti dan Rondor Televisi. Nah, kali ini kita akan di sesi ini kita akan mencoba mengenal kepercayaan Pahoman Sejati bersama narasumber kita, yaitu Pak Agung Begawan Prabu. Saya akan memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah seorang penghayat Pahoman Sejati, kelahiran Magelang 3 Mei 1979. Beliau juga merupakan seorang lulusan Sekolah Tinggi Teologi Wesleyan Magelang tahun 2001 dan juga Sekolah Tinggi Teologi Alkitablah Eklesia Semarang 2002 sampai 2004 dan Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Semarang 2004 dan sampai 2006.
Dia juga merupakan fasilitator hak asasi manusia, owner Prabu Coffee Gallery dan Prabu Agropreneur. Ini juga dia ini ternyata seorang penyuluh, pernah mengikuti proses peningkatan kompetensi penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat terampil oleh MLKI dan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat tahun 2023. Ya. Selain itu juga beliau merupakan Sekretaris Umum DMD MLKI Kabupaten periode Mantan itu. 2020 sampai 2024. Ya, tapi lanjut ini ya Pak ya, tahun 2024 sampai 2029. Sekarang di DPP sama DMW. Oh Di gitu, DMP ya sama ya ya DMW. ya. Oh, oke oke. Jenengan juga koordinator bidang hubungan masyarakat penghayat kepercayaan Pahoman Sejati Magelang. Gitu nggih? Iya, Iya. betul. Ya, ini perkenalan singkat kita dengan narasumber. Monggo untuk selanjutnya silakan narasumber untuk menyampaikan paparan materinya. Monggo Pak Agung. Iya. Terima kasih buat waktunya Mas Usman dan Mbak Mariska. Selamat malam teman-teman, sahabat semua yang ada di bawah. Mohon izin saya menyapa dengan salam penghayat kepercayaan supaya kita semakin familiar. Saya ucapkan Rahayu Wong Ulun Basuki Langgeng. Rayu. Nonamit pasang Kalimantabe Tino Beno Iladuni Tumawaho Tawang Toang Siningkirno Tolak Sare. Senang sekali malam hari ini saya bisa bersama dengan teman-teman ini, dengan senior saya Mas Iswan. Ini beliau salah satu presidium Dewan Musyawarah Pusat MLKI, dan juga Mbak Mariska ini sependek yang saya tahu beliau adalah sekretaris Puan Hayati Provinsi Jawa Timur ya. Ini orang-orang keren semua ya. Iya. Di bawah ada juga senior Mas Marodop Manurung, beliau salah satu presidium MLKI juga dari Medan. Horas Abang, selamat malam Abang. Senang sekali malam hari ini diberi kesempatan ini untuk kesempatan perdana untuk kegiatan kolaborasi bersama antara Departemen Media dan Publikasi Dewan Musyawarah Pusat MLKI dan teman-teman generasi muda penghayat kepercayaan. Dan beberapa waktu yang lalu kami ngobrol via Zoom meeting dengan Mas Iswan, dengan Ibu Sekjen dan beberapa rekan yang lain untuk membicarakan kegiatan ini. Yang pada intinya sebenarnya kita pengen membaur dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dengan satu tujuan agar mampu menepis berbagai macam kesalahpahaman yang terjadi antara teman-teman penghayat kepercayaan dengan masyarakat luas, terutama dalam hal ini merubah stigma-stigma negatif terkait penghayat kepercayaan. Karena seperti kita ketahui bersama, di masyarakat sampai dengan detik ini bahkan penghayat kepercayaan masih sangat rentan terhadap berbagai macam diskriminasi, bullying, dan stigma-stigma negatif. Dan senang sekali ini di bawah ada sahabat-sahabat kita, para sesepuh penghayat kepercayaan dari berbagai daerah. Sekalian saya ngabsen ya, ada Mas Tirto, Mas Hartoyo Tirto dari Kawruhak 101 Cilacap, ada Bang Maradop, ada beberapa di Hayden, jadi tidak terbaca. Ada Mas Wir dari Palembang, ada Mas Kunto. Terima kasih buat hadirnya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi sedikit disampaikan oleh moderator, oleh Mbak Mariska. Nama saya Agung Begon Prabu, lebih dikenal di baik dunia media sosial maupun di kehidupan sehari-hari lebih sering dipanggil Prabu. Ada yang manggil Romo Prabu, ada yang manggil Mbah Prabu, bebas-bebas saja. Saya seorang fasilitator hak asasi manusia untuk masyarakat adat, dan kebetulan di bidang
penghayat kepercayaan ini saya salah satu penyuluh tingkat ahli dari Majelis MLKI, dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keseharian saya juga mengajar di Universitas Negeri Tidar Magelang, mengajar mata kuliah umum untuk penghayat kepercayaan, dan juga saya mengampu beberapa sekolah dan kelompok-kelompok belajar yang ada di masyarakat. Saya berasal dari organisasi penghayat kepercayaan Pahuman Sejati yang ada di Kabupaten Magelang, tepatnya di pertemuan lereng Merapi Merbabu, jadi di atas gunung gitu. Aktivitas keseharian saya bertani, bercocok tanam, bener-bener bertani. Kadang-kadang saja kalau pas berkesempatan narsis di ruang-ruang publik itu sering ikut kegiatan-kegiatan bersama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kadang-kadang juga berkesempatan kegiatan dengan pemerintah pusat. Saya bapak dari seorang putri, anak saya usia 16 tahun, sekarang sekolah di Jogja. Terus tadi kalau disebut latar belakang pendidikan kadang-kadang saya malu ketika saya lihat latar belakang pendidikan saya. Tapi kira-kira itu perkenalan dari saya. Oh ya, di Majelis Luhur Kepercayaan sendiri kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator Departemen Media dan Publikasi MLKI. Karenanya kemarin ketika ada tawaran dari presidium dari Mas Iswan yang kebetulan mengampu generasi muda ya Mas Iswan di presidium ya, saya langsung menyambut gembira tawaran tersebut karena ini memang salah satu bagian dari misi kami untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keberadaan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena secara de facto dan de jure teman-teman penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh negara melalui berbagai regulasi kebijakan. Bahkan sebelum putusan MK nomor 97 tahun 2017 pun realnya penghayat kepercayaan ini sudah diakui sejak awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kira-kira itu perkenalannya, dan selanjutnya langsung kemana Mbak Mariska? Apakah saya langsung menyampaikan terkait apa itu Pahuman Sejati dan lain sebagainya? Monggo Pak Azul. Bisa langsung ke materinya. Ya, teman-teman semua, seperti yang diagendakan hari ini kita akan sama-sama mengenal terkait penghayat kepercayaan Pahuman Sejati. Kalau seperti tadi sempat disampaikan Mas Iswan di pra-event, di pra-komal kita, Mas Iswan sempat menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada 178 kelompok penghayat kepercayaan. Salah satunya memang ada Pahuman Sejati. Jadi dari 178 ini tersebar di mana saja, tersebar di banyak tempat. Tadi saya sempat baca di tappingan di bawah, oh saya kira kalau di Jawa itu cuma ada Kapitayan dan Kawruh Jawa gitu. Iya, di Jawa sebenarnya ada beberapa. Ada kepercayaan yang dari Sunda, ada macam-macam, ada Sunda Wiwitan, terus di Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri ada Kapitayan, ada Kawruh Budi. Hanya saja dari berbagai kepercayaan itu mereka mempunyai organisasi yang berbeda-beda dan banyak sekali. Salah satunya adalah Pahuman Sejati, meskipun di sini ada Mas Hartoyo, beliau dari Kawruh. Terus ada lagi yang cukup besar dan terkenal, ada Sabto Darmo, ada Kapribaden, ada Ngesti Kasampurnan, ada Palang Putih Nusantara. Jadi ada banyak sekali di Jawa. Salah satunya adalah tempat saya belajar dan saya bernaung, yaitu penghayat kepercayaan Pahuman Sejati. Nah, penghayat kepercayaan Pahuman Sejati ini sebenarnya juga merupakan penghayat kepercayaan atau yang biasa disebut dengan Kapitayan atau Kawruh Budi. Hanya saja nama Pahuman Sejati itu adalah nama organisasinya. Kenapa harus ada nama organisasi? Karena memang dipersyaratkan oleh negara agar kita mendapatkan inventarisasi atau pengakuan dari pemerintah.
setiap kelompok pengayat kepercayaan harus eh, menghimpun dirinya dalam sebuah wadah organisasi. Akhirnya kami sepakat untuk membuat wadah organisasi dengan nama Pauman Sejati. Tapi sebenarnya inti dari ajaran yang kita perdalam di Pauman Sejati itu adalah ajaran kapitayan atau kawruh budi yang secara spesifik bersumber dari wilayah Merapi Merbabu. Nah, sedikit cerita tentang sejarah keberadaan dari paguyuban Pauman Sejati ini atau kapitayan yang dari Merapi Merbabu ini tidak lepas dari sejarah keberadaan atau sejarah lama yang ada di sekitaran Merapi Merbabu. Kalau rekan-rekan semua mungkin nanti sempat searching atau googling, wilayah Merapi Merbabu itu dahulu pada zamannya merupakan sebuah kawasan kadewa guruan, atau istilahnya mungkin bahasa sekarang kayak apa ya, tempat pembelajaran terutama pada waktu itu untuk para resi-resi, para wiku. Belajarnya lebih spesifik pada istilahnya sinau urip. Nek dulu kan istilahnya nggak ada sinau keagamaan gitu atau belajar keagamaan gitu, nggak ada ya. Lebih banyak ketika di sebuah pasraman atau kadewa guruan atau padepokan itu mereka belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan. Termasuk di dalamnya yang namanya nilai kehidupan itu termasuk ada juga tentang nilai-nilai ketuhanan. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dari kawasan Merapi Merbabu ini adalah beliau yang bernama Ki Hajar Windusono. Yang kalau panjenengan buka di Google ini, beliau cukup banyak menuliskan lontar-lontar kuno yang kalau di dunia sejarah atau manuskrip-manuskrip kuno itu lebih dikenal dengan yang namanya naskah Merapi Merbabu, yang banyak diantaranya ditulis oleh beliau yaitu Ki Hajar Windusono. Nah, Ki Hajar Windusono ini dulu sangat cukup populer di kawasan Merapi Merbabu dan beliau mengajarkan terkait banyak nilai kehidupan. Dan kami ini adalah Pauman Sejati ini adalah generasi ke-18 yang mencoba untuk kembali merawat dan mengaplikasikan kembali nilai-nilai kehidupan yang pada waktu itu banyak diajarkan oleh Ki Hajar Windusono. Kalau secara pokok inti dari ajarannya hampir sama dengan ajaran-ajaran kapitayan yang lain, yaitu mencakup tentang eling sangkan paraning dumadi, memayu hayuning bawono, dan manunggaling kawula Gusti. Tapi secara spesifik nanti ada beberapa hal yang diperdalam di kami, diantaranya tentang bagaimana kita memahami hakikat atau keberadaan dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua tentang bagaimana kita memahami hakikat dari alam semesta, hakikat dari manusia, dan tentang bagaimana tata budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin-poin utama yang diajarkan di padepokan kami atau di sanggar kami. Kalau terkait tata manembah, tidak jauh berbeda dengan teman-teman pengayat yang lain. Kami biasa melakukan tata manembah. Ada beberapa pola tata. Yang pertama tata manembah secara pribadi, itu yang dilakukan secara perseorangan. Terus tata manembah yang berkelompok, biasanya kalau ada kegiatan ritual, kegiatan ruatan dan lain sebagainya gitu. Terus terkait cara berdoa, kami menggunakan cara berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa. Secara spesifik ada clue kunci ya istilahnya. Nek
orang zaman dulu menyebutnya mungkin istilahnya mantram gitu. Mantram itu kayak doa pembuka yang dilanjutkan dengan doa yang kita ucapkan dengan menggunakan bahasa ibu kita yang kita pahami secara utuh tentang apa yang kita sampaikan. Sederhananya kira-kira seperti itu. Nanti untuk lebih spesifiknya mungkin moderator bisa membantu menggali kira-kira apa yang ditanyakan. Gitu. Ya, Kira-kira gitu Mbak Mariska dan Mas Iswan. ya, terima kasih Pak Agung. Ya, luar biasa ini. Berarti ajaran ini itu dari pusatnya ada di Merapi Merbabu gitu ya Pak Agung. Iya betul, ada di Merapi Bersumber dari Merbabu. sana. Iya. Dan yang menyampaikan ajaran ini itu Ki Hajar Windusono. Dulu ya, awal mulanya yang Ya. pertama kali membawa ajaran ini adalah Ki Hajar Windusono. Nah, melalui naskah serat-serat lontar, boleh dijelaskan nggak serat-serat lontar ini apa ya Pak Agung? Serat lontar atau tulisan-tulisan yang ditulis di daun rontal atau rontal itu adalah sebenarnya kitab-kitab kuno dan isinya tentang berbagai hal. Di naskah Merapi Merbabu sendiri ada banyak naskah yang membahas berbagai macam hal atau aspek dalam kehidupan. Ada tentang tata kelola bumi, tata kelola pertanian, tentang tata kelola kehidupan manusia. Ada lontar usada yang berisi tentang pengetahuan-pengetahuan pengobatan atau penyembuhan kuno. Ada lagi yang bernama lontar padukunan yang isinya lebih banyak segala sesuatu yang bersifat metafisik. Itu ada. Dan sekarang naskah-naskahnya banyak disimpan di Museum Nasional. Hanya yang cukup menarik dari naskah-naskah Merapi Merbabu ini, dia mempunyai rentang waktu yang sangat luas sekali. Dari yang naskah paling lama itu ditulis dengan aksara Kabudan. Aksara Kabudan itu bahkan sebelum Honocoroko yang kita kenal sekarang. Sampai yang terbaru itu kira-kira abad 17 itu ditulis dengan aksara Jawi. Teman-teman kalau belum tahu aksara Jawi itu bukan aksara Jawa bukan, tapi aksara Jawi itu merupakan aksara atau tulisan dengan huruf Arab, tetapi tidak mempunyai harokat atau tidak mempunyai tanda baca dan disampaikan dalam bahasa Jawa. Jadi bahasanya Jawa, tapi tulisannya Arab dan tidak menggunakan harokat. Gitu. Kata Mas Hartoyo, Mas Iswan jangan googling, keceda katanya. Betul Mas Kunto, Arab gundul. Terus sebelum kelupaan, sebelum keceda terlalu jauh, di bawah tadi ada yang nanya kapitayan itu apa Ki gitu. Kapitayan ini salah satu bentuk keyakinan dari masyarakat Jawa pada waktu itu, pada zaman Baula. Sekarang kita sering mengalami distorsi seperti ini. Karena terlanjur diajarkan ya di sekolah-sekolah, di pelajaran sejarah yang ada di sekolah-sekolah, terutama mulai dari sekolah dasar ya, itu kan selalu ada narasi gini. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara, karena pada waktu itu belum ada nama Indonesia, leluhur bangsa Indonesia penganut animisme dinamisme. Nah, menurut saya ini sebuah narasi yang kurang tepat sekali. Karena kalau kita melihat bukti-bukti sejarah yang ada, bahkan dari sejak zaman Bahula, itu leluhur-leluhur bahasa Indonesia ini sudah mengenal tentang konsep ketuhanan yang monoteisme, konsep ketuhanan yang satu. Yang paling sederhana ini bisa dibuktikan dengan keberadaan peninggalan-peninggalan sejarah purba. Salah satu diantaranya adalah Menhir dan juga Linggayoni. Menhir atau Menhir dan juga Linggayoni. Perbedaan antara Menhir dengan Linggayoni adalah kalau Menhir itu sebuah batu
yang panjang yang tertancap langsung ke tanah. Itu dulu merupakan salah satu simbol dari keyakinan leluhur bangsa Indonesia bahwa mereka sudah mengenal konsep ketuhanan yang satu. Jadi mereka mengenal Tuhan yang satu, yang monoteisme. Sementara kalau Linggayoni itu perwujudannya lebih dari dua materi ya. Satu mewakili unsur feminim, itu yang di bawah itu biasanya batu berbentuk kotak, terus di tengahnya tertancap batu yang berbentuk panjang. Itu sebagai unsur maskulin. Itu juga merupakan simbolisasi dari keyakinan leluhur kita. Mereka meyakini Tuhan yang satu. Hanya saja banyak yang salah paham dengan mengatakan bahwa Linggayoni ini adalah tradisi dari peninggalan Hindu. Bukan, itu asli punya leluhur bangsa Indonesia. Termasuk menhir itu adalah asli dari leluhur bangsa Indonesia. Nah, saya nggak ngerti narasi-narasi itu berkembang dimulai dari mana. Yang jelas kita harus mulai berani meluruskan, karena secara umum ini tidak hanya yang berhubungan dengan penghayat kepercayaan, tapi secara umum narasi tersebut sebenarnya melemahkan kepercayaan diri kita. Karena narasi tersebut seringkali digunakan bahwa kita ini adalah keturunan penyembah batu, keturunan penyembah pohon dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa mendeteksi di era-era yang agak pendek saja lah, misalkan di kisaran 0 Masehi sampai di 6 Masehi. Nek kita nyari sejarah peradaban bangsa Indonesia ini kan kebanyakan terputus di era itu ya. Di abad 1, 2 sampai 5 Masehi itu benar-benar terputus. Di sebelum-sebelumnya seolah-olah tidak ada. Padahal sebenarnya bahkan dari peradaban pra-Masehi banyak sekali catatan-catatan sejarah dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah mengenal konsep ketuhanan yang esa atau yang satu. Nah, di kisaran abad 1 sampai 5 Masehi pun leluhur bangsa Indonesia ini dalam tata menembahnya mereka menganut kepercayaan yang namanya Siwa Buddha. Salah satunya seperti yang tertulis dalam kitab Sutasoma ya, yang pada akhirnya melahirkan slogan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya merujuk pada keberagaman keyakinan leluhur bangsa Indonesia yang pada waktu itu memang belum ada Hindu dan Buddha. Mereka lebih spesifik digolongkan sebagai penganut Siwa dan penganut Buddha. Nah, sekarang kadang-kadang diidentikan bahwa penganut Siwa itu sekarang menganut keyakinan atau agama Hindu, yang penganut Buddha itu menganut keyakinan atau agama Buddha. Kira-kira seperti itu. Nek di Jawa yang penganut Siwa itu biasa dianggap sekarang menjalankan keyakinannya sebagai penghayat kapitayan. Kalau yang Buddha itu mereka yang memegang teguh prinsip agama Budi. Jadi di Jawa sendiri juga ada dua, ada kapitayan dan Budi. Ada Siwa dan Buddha. Padahal sebenarnya gini, antara kapitayan dan Budi itu kayak dua sisi mata uang yang saling melekat. Sama halnya dengan Siwa dan Buddha. Sependek pengetahuan saya, itu juga seperti dua sisi mata uang yang saling melekat. Secara sederhananya adalah kapitayan itu lebih banyak mengatur tentang tata pola menembah kita kepada Tuhan semesta alam. Kalau Budi itu lebih mengatur pada bagaimana kita berhubungan dengan alam semesta ini, baik manusia, hewan, bumi, air, dan lain sebagainya. Kalau kita memakai istilah saudara-saudara kita Muslim, ada Habluminanas, ada Habluminallah. Habluminallahnya adalah kapitayan, Habluminanasnya adalah Budi. Habluminallahnya adalah Siwa, Habluminanasnya adalah Buddha. Kira-kira seperti itu. Jadi istilah kapitayan itu adalah menunjuk pada pola-pola kepercayaan leluhur bangsa Indonesia sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha yang diyakini sebagai agama yang pertama kali ada di
atau diyakini oleh leluhur bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak Mariska dan juga tadi yang di bawah yang bertanya terkait Kapitayan. Iya, 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 iya. Terus benang merah Kapitayan dengan ajaran kepercayaan ini gimana Pak Agung? Kalau kita tarik benang merahnya antara Kapitayan ini dengan ajaran kepercayaan yang ada di Indonesia Bapak sampai sekarang ini bagaimana? Kalau Gimana gitu? kalau benang merahnya di ajaran Kapitayan itu gini. Para penghayat kepercayaan utamanya dari apa istilahnya dari Kapitayan itu meyakini bahwa Tuhan semesta alam ini sebagai sebuah sebuah keberadaan yang tidak dapat dijangkau oleh nalar dan pikiran. Dalam bahasa Jawa seringkali diistilahkan dengan bahwa pangeran iku tan kinaya ngopo. Gusti itu tan kinaya ngopo, atau Tuhan itu tidak dapat dijangkau dengan pikiran kita. Mau dirumuskan dengan metode apapun, dengan konsep apapun, Tuhan itu tidak dapat dijangkau dengan pikiran. Makanya di teman-teman Pahuman Sejati terutama, itu kami seringkali menyampaikan, menarasikan seperti ini. Begitu entitas tersebut bisa didefinisikan atau bisa diurai, bisa disampaikan dengan nalar dan logika, berarti beliau sudah bukan Tuhan lagi. Beliau adalah buah dari pikiran kita. Tapi bukan berarti beliau yang tidak dapat dinalar dan logikakan itu tidak dapat dijangkau oleh kehidupan kita. Karenanya, secara yang paling sederhana dalam hal tata manembah, kami menggunakan simbolisasi dari yang terdekat dengan kami. Dalam hal ini adalah orang tua. Di Jawa kan seringkali ada istilah gini, bahwa wong tua itu pangeran katon. Bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang nampak. Makanya di salah satu buku dari Panembah kami mempunyai mantra yang bunyinya adalah Sang Hyang Ibu, Sang Hyang Bopo, Sang Hyang Urip. Maksudnya adalah dalam menjangkau Tuhan semesta alam, kami melakukan bakti atau kami menjangkau melalui ibu bapak kami. Karena beliau adalah wujud nyata dari Tuhan di bumi ini. Nah, benang merahnya adalah kami sama-sama meyakini Tuhan yang satu. Hanya saja jika istilahnya dipadankan atau dibuat standar harus sama dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Misalkan dalam hal ini salah satu yang fatal terjadi di Indonesia adalah definisi agama itu harus mempunyai Tuhan, harus mempunyai nabi, dan harus mempunyai kitab. Jika kami harus memenuhi unsur-unsur tersebut, maka ada banyak hal yang tidak dapat kami penuhi. Tidak dapat kami penuhi bukan karena tidak ada, bukan karena tidak punya, tapi karena memang tidak terdefinisi. Seperti itu tadi ya, ketika harus mempunyai Tuhan, kami punya Tuhan. Ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, kami berpikir apakah Tuhan butuh nama? Sementara Tuhan adalah pemilik segalanya. Yang membutuhkan nama untuk mengenal beliau itu kan manusia. Mereka-reka dengan pikirannya bahwa Sang Maha Segalanya ini agar lebih memudahkan kita dalam menjangkau, akhirnya kita mendefinisikan dengan nama. Oke, kita sepakati, kita sebut beliau dengan istilah, di Jawa ada Gusti, ada Pangeran, ada banyak lah. Termasuk salah satu di antaranya ada yang mengistilahkan Sang Hyang atau Sang Huang. Itu hanyalah salah satu cara untuk kayak istilahnya key point ketika kita ingin menjangkau keberadaan beliau. Nah, tapi di kami untuk mempermudah itu, kami menjangkaunya dengan yang terdekat dengan kami, yaitu siapa? Ibu dan bapak. Menjangkau dengan ibu dan bapak kita untuk menjangkau keberadaan beliau. Nah, terus terkait tadi, kitabnya apa sih penghayat kepercayaan Pahuman Sejati? Kitabnya ya ini,
Seluruh badan kita dan alam semesta ini adalah kitab kehidupan kita. Dalam artian seperti ini. Paling sederhananya ya, kenapa tubuh ini disebut kitab. Kalau tubuh ini masih merasakan sakit ketika disakiti orang lain, maka kita menanamkan prinsip jangan menyakiti orang lain. Kalau dicubit sakit ya jangan mencubit orang lain. Kalau kita merusak alam, maka kita akan mendapat dampak dari kerusakan alam itu. Nah, kita menjadikan alam semesta dan diri pribadi kita ini sebagai sebuah kitab kehidupan. Jadi tuntutan di teman-teman pahuman sejati ini bukan tentang bagaimana kita membaca kitab itu, tapi bagaimana diri kita bisa dibaca sebagai kitab kehidupan bagi orang lain. Nah, kitab kehidupan itu yang seperti apa? Monggo, setiap orang bebas menerjemahkan. Tapi secara umum kalau saya memahami bahwa kitab itu adalah sebuah tuntunan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, bukankah sangat mungkin manusia itu menjadi sebuah tuntunan atau sebuah acuan agar proses kehidupan ini menjadi lebih baik lagi, atau bahkan alam semesta ini menjadi tuntunan atau pegangan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Itu terkait kitab. Terus terkait utusan, kami meyakini bahwa setiap manusia, bahkan apa saja yang ada di dunia ini, termasuk batuan sekalipun, itu adalah utusan yang setiap saat bisa mengingatkan kita tentang kehidupan kita yang akan datang. Karenanya, seperti tadi saya sampaikan, di kami kalau harus ada standar seperti yang ditentukan oleh oleh keyakinan yang lain, kami merasa itu bukan sebuah pembanding yang apple to apple gitu. Karena jelas beda banget. Nek dibahasakan makanan biar lebih gampang ya. Yang satu nasi goreng, yang satu rawon. Yang nasi goreng nggak pakai kuah, yang rawon pakai kuah. Kalau nasi goreng harus pakai kuah ya jadinya nasi godok bukan nasi goreng gitu. Sehingga sudah kehilangan esensinya. Kira-kira gitu Mbak Mariska, benang merahnya Mbak Mariska. Ya, ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan ini dari hasil Nusantara, Pak Agung. Oh iya. Bagaimana caranya? Itu sahabat kita dari AK Perjalanan itu. Oh, iya. Gitu. Bagaimana caranya kesadaran mengenal kecerdasan spiritual, itu Pak Agung. Di kami untuk mengenal kecerdasan spiritual kita harus menjangkau atau ngurip-urip yang namanya eling sakan paraning dumadi. Eling sakan paraning dumadi ini lebih berhubungan pada bagaimana kita mengenali kesejatian kita mengenali keberadaan kita secara utuh sebagai bagian dari pengenalan kita akan semesta. Nah, hanya saja gini, kami mempunyai pemahaman yang mudah-mudahan nggak berbeda dengan teman-teman yang lain. Hanya kadang-kadang kalau saya sering kali mendengar pemahaman dari teman-teman yang lain, antara 3 konsep dasar pengayat kepercayaan ini, mulai dari yang eling sakan paraning dumadi, memayu hayuning bomo dan manunggaling kawula Gusti ini, kesannya kayak kita sedang menarik garis gitu ya. Jadi ini awalnya adalah eling sakan paraning dumadi, di perjalanan adalah memayu hayuning bawono, dan finishnya adalah manunggaling kawula Gusti. Di kami tidak seperti itu. Di kami 3 hal ini merupakan satu rangkaian circle yang tidak berawal dan tidak berakhir. Karena apa? Kami meyakini di proses eling sangkan paraning dumadi itu, begitu kita benar-benar mengenali seluruh aspek dalam kehidupan kita atau kita mengenali citra diri kita, maka disitulah kita sebenarnya mengenali kesejatian dari Tuhan. Dan ketika kita mengenali dari kesejatian Tuhan itu, maka kita sudah akan melebur menjadi manunggal terhadap Sang Pencipta kita. Nah, di proses dari pengenalan sampai melebur itu, disitulah yang namanya proses memayu hayuning bawono. Lah, terkait kecerdasan spiritual, di kami itu tidak diasah dengan pola-pola ritual lelaku, misalkan kayak apa ya, kayak puasa, topo, atau apapun istilahnya. Kecerdasan spiritual itu lebih dibangun melalui pengenalan diri yang baik. Mengenali diri sendiri dengan seluruh aspek dan keberadaannya. Kita mengetahui kelemahan dan kelebihan kita mengetahui
segala hal dalam kehidupan kita secara utuh, maka disitulah kita akan mendapatkan kecerdasan spiritual, termasuk terkait pengenalan akan Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira gitu Mas Hasil Nusantara. Ya, jadi saya tertarik dengan apa tadi yang tentang kitab diri sendiri itu Pak Agung. Yep. Ya, itu jadi mungkin apa semacam jadi kalau kita bisa menjalankan ajaran yang jenengan sampaikan itu bahwa sejati itu jadi kitab itu adalah aplikasi dalam kehidupan kita, orang melihat kita bagaimana. Nah, itulah kita kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kita dalam mengaplikasikan ajaran. Begitu Pak Agung. Ya kira-kira seperti itu. Kalau di keyakinan yang panjenengan pegang teguh, itu sama seperti ketika mewarah pitu itu benar-benar sudah melebur dalam diri kita. Sehingga kita sudah tidak memerlukan lagi rambu-rambu yang dari luar, karena kehidupan kita adalah rambu-rambu itu sendiri. Kira-kira gitu gambarannya Mbak Mariska. Iya. Tapi ya Bang James. Iya. Ini jenengan ini kan juga seorang penyuluh ya Pak Agung. Iya. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak sebagai penyuluh untuk di Pahoma Sejati apa ada juga anak-anak sekolah menghayat? Ada banyak. Ada. Oh. Ada Umur banyak. mulai dari SD, TK, SMP. Iya. Dari pendidikan yang paling dasar, bahkan pra pendidikan gitu, dari TK, PAUD gitu sampai perguruan tinggi kami ada. Karena kebetulan kami ini hidup berkelompok lah. Saya yang paling misah dengan kelompok yang lain. Kami hidup berkelompok, jadi secara tradisi masih sangat terjaga untuk apa? Untuk daur kehidupan kami. Oh, iya. Ada tata cara pernikahan dan kematian nggak kalau di Pahoma Sejati ini, Pak? Sudah ada. Bahkan sebelum regulasi kebijakannya disahkan oleh negara, di tempat kami sudah dari sejak dulu melakukan pernikahan adat sesuai dengan keyakinan kami, termasuk untuk tata pangrukti layon kami juga sudah jalankan itu dari sejak bertahun-tahun yang lalu. Terkait tata cara ini ya, ngeruat awak ini di proses kelahiran, di proses dewasa, pernikahan sampai dengan kematian, kami sudah melakukan itu dari sejak ajaran ini kita gulawentah lagi atau kita hidupkan kembali. Gitu. Ini ada pertanyaan Pak Agung dari Joko. Apa metode pengajaran wewarah marang ilian? Untuk metode pengajaran atau wewarahnya kita melalui kehidupan sehari-hari ya. Karena yang paling basic yang kita perkenalkan kepada warga kami yang paling utama adalah budi pekerti. Terkait hubungan sosialnya ya. Bagaimana kita menanamkan budi pekerti mulai dari sejak dini kepada anak-anak. Tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka bahwa manusia ini adalah bagian kecil dari tatanan semesta ini, sehingga dalam setiap laku kehidupan kita harus mengedepankan yang namanya budi pekerti. Terhadap apa dan siapa saja, tidak hanya terhadap manusia, bahkan terhadap alam pun kita menerapkan itu. Karenanya gini, dalam beberapa waktu terakhir ini kami sudah mulai istilahnya bukan ngutik-utik tatanan yang sudah ada, tapi kami lebih mengaktualisasikan dalam wujud nyata. Misalkan di proses, teman-teman mungkin paham kalau di Jawa ada yang namanya puasa neton gitu ya.
Secara umum puasa neton itu kan untuk merawat 5 unsur atau 5 elemen kehidupan manusia. Empat elemen kehidupan manusia. Baik tanah, air, api, udara. Nek di Jawa biasanya itu disimbolkan dengan yang namanya kakang kawah, adi ari-ari gitu kan kira-kira. Nah, secara simbolik ya itu akan melatih manusia batiniah kita untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan elemen-elemen alam dalam kehidupan kita. Tapi secara wujud nyatanya seperti apa sih? Gitu kan. Akhirnya kita mulai membuat sebuah terobosan pada saat misalkan seseorang pas di hari netonnya, mereka harus melakukan minimal satu yang bisa dilakukan untuk alam semesta ini. Dari yang paling sederhana, misalkan apa, nanam pohon lah, membersihkan aliran-aliran air lah, menjaga lingkungan, karena ini juga bagian dari merawat 4 elemen alam itu tadi, merawat elemen tanah, air, api, dan udara. Jadi kalau selama ini atau secara konvensional yang umum dilakukan teman-teman itu lebih pada ke dalam, ini kita sudah mulai tergerak untuk keluarnya juga harus, tidak hanya ke dalam aja, tapi keluarnya harus juga dalam wujud nyata. Itu terkait bagaimana kita menyampaikan wewarah. Kalau terkait tentang bagaimana tata manembah dan lain sebagainya, biasanya kami memang tersampaikan seperti umumnya masyarakat Jawa ya, lewat tutur tinular gitu, lewat ketok tular dari perilaku sehari-hari. Terus kalau kita runtut misalkan dari orang tua ke anak, anak akan lebih melihat apa yang dilakukan orang tua terus belajar mengikuti. Tapi nek kepada orang lain kita nggak punya tuntutan target untuk siar dan lain sebagainya, karena prinsip kami gini, keyakinan itu sifatnya personal. Jadi kami juga nggak ngajak-ngajak orang lain, ayo ikut keyakinanku gini gitu, enggak. Jadi wewarahnya lebih pada melalui perilaku nyata dalam kehidupan kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan kalaupun orang lain itu pada akhirnya tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut, kami sampaikan melalui hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Apakah naskah Merapi Merbabu menjadi dasar atau rujukan ajaran Pahoman? Ya, beberapa bagian, terutama yang berhubungan tentang kehidupan. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya tadi sudah agak dijelaskan sih, tapi nggak apa-apa Pak Agung. Ini ada mundur wir. Apa hubungan Pahoman Sejati, Kapitayan, dan Buddha Budi? Pahoman Sejati adalah nama organisasinya. Konsep pelaku yang dijalani adalah Kapitayan dan Buddha Budi. Kapitayan itu lebih mengacu pada bagaimana kita mengenali Tuhan semesta alam atau hablum minallahnya. Budi itu lebih pada bagaimana kita dengan alam semesta atau hablum minannasnya. Mohon izin teman-teman muslim saya pakai pinjam istilah agar lebih mudah dalam menyampaikan. Iya. Dari Yoko, apa mengenal konsep ketuhanan gitu Pak Agung? Iya kami mengenal konsep ketuhanan di dasar penyampaian kawruh kami yang pertama kali disampaikan adalah tentang kesejatian manusia, dan di kesejatian manusia itu sudah merangkum tentang ketuhanan. Kalau tentang konsep, buat kami Tuhan itu adalah kasunyatan. Jadi tidak ada konsep tentang Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Tuhan itu adalah realita dari kehidupan ini. Nek konsep itu kan pola ya, bahwa untuk menjangkau Tuhan itu rumusnya gini itu kan konsep. Nah di kami tidak ada itu, karena Tuhan itu adalah realita dari kehidupan itu. Jadi untuk menjangkau tentang realita ketuhanan, bagaimana caranya? Dengan kita mengenali kesejatian diri kita sendiri. Menarik Romo, apa yang Romo sampaikan sama persis yang diajarkan buyut saya. Anjih, mudah-mudahan ya karena ini sebenarnya sudah ada sejak zaman bahula ya, karena memang mata rantai pengetahuannya terputus
Bahkan nuwun sewu kami, saya dan teman-teman Padepokan yang lain di generasi ke-18 ini, kami juga masih banyak mengeksplor. Karena apa? Sudah terlalu banyak sekali mata rantai pengetahuan yang terputus. Nah, bagaimana cara kami mengeksplor kedalamannya dengan sinau rasa? Ada tata tahapan yang biasa kami lakukan, misalkan dengan cara ngenepke batin atau ngening, atau yang secara umum lebih dikenal dengan apa, samadhi atau meditasi atau apa gitu ya. Dengan kita berdiam diri menggali kesejatian, itu seringkali kita menemukan benang merah dari proses pembelajaran kehidupan yang harus kami jalani. Pak Agung, saya mau tanya ini Ya, terkait sama regenerasi dari ajaran Paman Sejati. Bagaimana cara melakukannya? Apa ada apa ya? Apa ada hal-hal yang kalau ada beberapa keyakinan itu kan kalau ajaran suatu ajaran kepercayaan itu kan kalau belum waktunya usianya itu belum boleh diajarkan. Apakah di Pahaman Sejati ada seperti itu? Jadi ada kalau seperti itu kan kadang kayak dampaknya itu kan putusnya regenerasi. Kalau pandangan dari Pak Agung di Pahaman Sejati gimana tuh Pak? itu juga yang sering saya sampaikan di publik, termasuk ke teman-teman pengayat kepercayaan. Kemarin saya lagi ngomong dengan banyak sesepuh-sesepuh pengayat. Itu strategi kolonial supaya kita bodoh. Simbah-simbah kita dulu nggak gitu kok. Simbah-simbah kita dulu itu tentang terkait bagaimana kita mengenal diri pribadi kita, termasuk di dalamnya kita akan mengenal semesta dan Tuhan ini, diajarkan dari sejak kecil. Terus agak sensitif ya nek cerita ini, tapi nggak apa-apa lah. Terus di era kolonial, karena kebutuhan pengakuan dari entitas-entitas tertentu, narasi-narasi tersebut disampaikan supaya apa? Terputus mata rantai pengetahuannya. Ketika kecil tidak diberikan pondasi yang baik, ketika tumbuh dewasa tidak dipupuk pengetahuannya, ketika tua wis males mbak, akhirnya hilang. Kalaupun satu dua masih bisa memegang teguh, itu sebuah keberuntungan ya. Itu cara untuk benar-benar memutus mata rantai keterhubungan kita dengan leluhur kita. Disampaikan bahwa ini ranahnya kasepuan, bocah urung mangsane, anak-anak belum waktunya. Itu strategi kolonial itu. Karena saking takutnya mereka dengan Ajaran. pegangan-pegangan kita pada waktu itu, ajaran-ajaran kita waktu itu. Sik Mas Hartoyo yo aja banget-banget le ngungkap. Iki event pertama, jangan galak-galak Mas Hartoyo. Tapi saya harus jujur sampaikan, itu strategi kolonial dan beberapa entitas-entitas yang ada pada waktu itu. Biar nggak terlalu dosa dan tidak terlalu menyakiti yang lain, saya sebutkan yang dari garis keturunan saya saja ya. Termasuk Mataram Islam. Saya berani sampaikan itu karena saya punya darah sana. Jadi kalaupun saya salah, biarkan saya yang bertanggung jawab pada leluhur saya. Karena kebutuhan pengakuan legitimasi dari Turki Utsmani pada waktu itu, dirubah semua tatanan leluhur kita. Biar apa? Diakui kedaulatannya sebagai negara, diakui kedaulatannya sebagai kerajaan. Sopo sing salah? Simbahku dewe, simbah saya sendiri. Mungkin simbah kita bersama yang ada di sini. Tapi itu adalah strategi untuk memutus mata rantai keterhubungan dan pengetahuan kita. Ya. Berarti kalau itu jadi PR kita ya Pak Agung ya. Iya. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan ajaran ini ke generasi penerus, menanamkan sejak dini. Kemudian kan kalau anak-anak ini kan sekarang sudah mulai mengenal yang namanya pembulian. Nah ini kan kalau jenengan penyuluh, ada nggak cerita-cerita dari anak-anak Pahaman Sejati? Ada nggak yang kena bully atau cerita?
Ya nek itu banyak, jangankan kok anak-anak, wong kita yang dewasa aja dibully kok. Coba masuk usual Iya, gitu. Masuk usual itu ritual dengan tata cara yang seperti beliau yakini, orang akan melihat ini orang aneh. Ini 2025 loh, era TikTok loh, era digital loh, masih kayak gitu. Orang sudah berpikir bagaimana ke bulan, kamu masih seperti itu, kan dibully seperti itu. iya, iya. Gimana mental anak-anak kita perkuat ya untuk supaya Iya, tidak terpengaruh dengan bulian-bulian itu gitu ya. Karena kan kalau kita orang dewasa kan sudah lebih misalnya mental lah dengan ya negatif-negatif di nek luar saya gitu. Tapi istilahnya, kalau anak, nek saya istilahnya macak picek macak budek. wah, Rata rungokke rata delok gitu kan. iya, iya, iya. Gitu. Oke. Tapi Ya itu ini, realita yang terjadi. Karenanya dari fenomena itu, kemarin ketika ngobrol dengan Mas Iswan, kita punya punya keinginan untuk melakukan gerakan ini, bagaimana kita mengedukasi publik, menyampaikan kepada publik tentang keberadaan kita dari berbagai tuntunan gitu. Hanya kebetulan karena ini kesempatan pertama buat trial. Trial itu kan uji coba ya. Kalaupun gagal ya ya, biar kami yang gagal gitu. Maka saya tumbalnya istilahnya gitu. Tapi ke depan kita akan kasih kesempatan pada Mas Hartoyo, pada Mas Naen, pada teman-teman lain untuk mereka memperkenalkan diri, termasuk ada Mas eh, Marodop gitu. Monggo diperkenalkan. Supaya apa? Publik tahu. Kenapa publik harus tahu? Karena kita ini akan hidup berdampingan selamanya loh. iya, Jadi kita harus mengenali satu sama lain karena apa? Karena kita akan hidup bertetangga, karena kita akan hidup berdampingan bareng. Kalau tidak saling mengenal, isinya akan saling curiga. Gitu. iya, iya, betul. Bahwa di masa lalu ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang terlanjur terjadi, ya sudah, itu sudah terlanjur terjadi kan. Tentang sekarang bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita mengurangi perundungan-perundungan atau stigma negatif di masyarakat, bagaimana supaya terjadi rekognisi di publik, cara pandang yang baik atau cara pandang yang benar terkait pengait kepercayaan. Intinya kan seperti itu. Gunakan filosofi pelangi. Ada pertanyaan yang di typing beberapa kali. Mungkin Iya ini moderator atau ada host tidak beberapa sempat pertanyaan. membaca, tak Sebenarnya bantu ada beberapa bacakan. dari Pak Joko. Pak Joko ini ada Iya. beberapa pertanyaan Pak Agung. Iya. Mm, konsep tan Bagaimana? keno yo Iya. ngopo tan keno kiniro. Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhan itu bukan konsep. Jadi tan keno kinoyo ngopo maupun tan keno kiniro pun bagi kami bukan konsep, tapi itu realita. Realita bahwa beliau, Tuhan semesta alam, itu tidak dapat dijangkau dengan nalar dan pikiran kita. Bahkan kami agak ekstrim, begitu beliau bisa didefinisikan, berarti sudah bukan Tuhan lagi, karena sudah didefinisikan kok. Itu berarti adalah hasil dari pikiran kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjangkau beliau yang tan kinoyo ngopo, yang tan keno kiniro itu? Caranya adalah dengan membangun atau mengenali kesejatian dalam diri kita. Termasuk gini, eh oh sorry, saya ngerokok jadi kena ini ya. Termasuk dalam gini, dalam urusan yang personal antara diri kita dengan Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat ya, ayo jujur. Biasanya orang melakukan itu karena apa? Satu, karena perintah. Perintah itu mesti berhubungan dengan ancaman. Yang kedua, mesti karena hitung-hitungan. Kita melakukan kebaikan atau Ya, dharma atau apa ibadah. Mesti karena apa? Tujuannya hitung-hitungan. Supaya kita melakukan ini supaya ini. Kita melakukan ini agar tidak ini gitu kan. Bahkan beberapa lebih ekstrim lagi. Kita melakukan kebaikan supaya tidak masuk neraka. Kita melakukan ibadah supaya masuk surga. Itu kan sudah kalkulasi hitung-hitungan. Nah di kami untuk menjangkau yang tan kinoyo ngopo ini, kami membangunnya atas dasar cinta atau keterhubungan. Sebuah kesadaran bahwa setiap saat diri kita pribadi ini harus selalu terhubung dengan Tuhan semesta alam.
Bagaimana caranya agar selalu terhubung? Dengan ning itu tadi, dengan menggali ke dalam, ngenep ke segala sesuatunya dalam diri kita untuk bisa menjangkau keberadaan beliau yang tidak terjangkau itu. Bisa? Nobody knows, istilah kerennya gitu kan. Tapi itu salah satu cara untuk kita menjangkau yang tidak bisa terjangkau itu. Bukan lagi karena tuntutan, karena tekanan, bukan lagi karena kewajiban, tapi karena kesadaran bahwa kita harus senantiasa terhubung. Tapi sebuah kesadaran bahwa sedetik pun atau sepersekian detik pun kita nggak bisa terlepas koneksi dengan beliau. Begitu terlepas, selesai kehidupan ini. Itu tentang tan kinoyo ngopo dan tan keno kiniro. Nah, akhirnya untuk menjangkau yang tan keno kinoyo ngopo itu, kami menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu apa? Terhubung dengan sumber keberadaan kita. Jalan keberadaan kita itu siapa? Ibu dan bapak. Dengan bagaimana kita menyampaikan bakti dan hormat kita atau dharma kita kepada ibu dan bapak, disitulah salah satu upaya kita untuk menjangkau Tuhan semesta alam yang tidak bisa dijangkau dengan fisik dan akal pikiran kita. Dari Mas Kunto, bagaimana konsep kehidupan setelah meninggal dalam pahuman sejati? Di yang kami yakini, setelah manusia meninggal itu manusia akan menyatu dengan sumber kehidupannya, manunggal dengan sang sumber kehidupannya. Makanya istilahnya mati atau manunggal jati. Beberapa kali di TikTok ketika ada sahabat atau rekan yang meninggal, kalau teman-teman perhatikan, saya menyampaikannya tidak turut berduka cita, tapi selamat menempuh kehidupan baru di alam kelanggengan, manunggal jati mring sang yang urip. Karena kami menyadari bahwa kehidupan ini abadi, bahwa kehidupan ini yang terlihat sekarang ini hanyalah salah satu fase dari perjalanan kehidupan itu. Nanti setelah kehidupan ini kita akan kembali menyatu dengan sang pemilik kehidupan kita. Ketika kita menyatu ngapain? Yo sak seneng-senenge sing duwe urip. Itu sudah bukan urusan kita lagi gitu. Mengenal metode meditasi dan samadhi, ya, meskipun istilahnya beda ya. Pak Agung, kalau semisal kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan, bagaimana gitu? Apa penyebabnya dan dampaknya bagi manusia itu sendiri? Salah satu hal yang membuat kita tidak terhubung kembali dengan sang sumber kehidupan adalah dharma yang kita lakukan di bumi. Jika dalam kehidupan kita ini lebih banyak angkaranya ya, maka di bumi ini loh ya, bukan di kehidupan nanti, kita harus mempertanggungjawabkan itu sampai semuanya selesai, baru kita akan menyatu kepada sang sumber kehidupan. Karena pemahaman sederhananya seperti ini. Apa sih di bumi ini atau apa sih di dunia ini? Satu hal saja yang terjadi tanpa kehendak beliau. Sebutkan. Semua atas kehendak yang kuasa. Kalau saya maling, itu kan angkara ya. Apakah di proses saya maling itu terlepas dari kehendak beliau atau beliau lengah sehingga saya bisa maling? Enggak. Kita ini hanya wayang gitu. Akhirnya ketika kita melakukan peran kita sesuai dengan apa yang beliau tuliskan, kok terus pada akhirnya kita dihukum? Apakah beliau adil? Buat saya, ya saya akan memilih yang lebih adil lah gitulah. Kita hanya wayangannya saja gini. Kami mempunyai pemahaman gini. Ada yang namanya God will atau ketetapan Tuhan. Nek saudara-saudara kita menyebutnya dengan istilah kodrat. Ada yang namanya free will atau kehendak bebas manusia. Tuhan semesta alam ini sudah mempunyai garis kehidupan dalam kehidupan kita. Kata kuncinya tadi bahwa sumbernya dari sini, endingnya mesti akan ke sini, seperti itu. Nah, dari start sampai akhir ini
perjalanannya paralel. Perjalanan mana yang akan kita tempuh itu tergantung dengan kehendak bebas manusia. Yang perlu diingat adalah bahwa kehendak bebas manusia itu di dalamnya melekat konsekuensi. Kalau kita memilih A paketannya ini, memilih B paketannya ini, memilih C paketannya ini. Semua paketan itu akan kita pertanggungjawabkan selama kita hidup di dunia ini. Itu di pemahaman kami ya, di keyakinan kami. Nah, nanti di kematian bagaimana? Di kematian selesai. Pada saat kita sudah menyatu dengan sumber kehidupan kita, selesai sudah semuanya. Karena semuanya pastinya sudah dipertanggungjawabkan ketika ada di bumi ini. Kita berbuat baik, maka kita akan menerima banyak kebaikan dari apa dan siapa saja di sekitar kita. Kita berbuat tidak baik, ya kita akan menerimanya itu di sini. Jadi di keyakinan kami lebih sederhananya gini, mencari kebahagiaan itu sekarang, bukan nanti setelah mati. Sekarang di kehidupan ini, dengan cara apa? Memayu hayuning bawono. Hanya saja kita sering lupa bahwa di balik yang namanya memayu hayuning bawono itu melekat yang namanya hambrasto dur angkoro. Itu dua sisi mata uang. Kita hanya sering melihat satu sisi aja, bahwa memayu hayuning bawono ini saja. Tapi hambrasto dur angkoro ini seringkali lupa, tidak kita lihat. Bahwa untuk bisa mencapai memayu hayuning bawono, kita harus meleburkan segala macam angkara yang ada dalam kehidupan ini. Jadi kebahagiaannya dicari sekarang, bukan nanti. Kalau dengan karma gimana? Karma dari leluhur ke kita atau kita ke bawah gitu, bagaimana kalau dari Bang Mansur Jadi? Leluhur saya baik kok. Leluhur saya tidak meninggalkan dosa yang harus saya tanggung. Itu sudah urusan beliau, bukan urusan saya. Oh gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa kita sedang menanggung menyelesaikan tugas leluhur yang tidak selesai, ya itu leluhurmu lah. Leluhurku baik kok. Beliau sudah menyelesaikan segala sesuatunya dan beliau tidak menyisakan warisan-warisan ketidakbaikan dalam kehidupan saya. Mas Iswan, ada dari Mas Yoko yang minta izin untuk naik. Bagaimana Mas Iswan? Mas Yoko ya? Iya. Oke. Mas Yoko. Saya masuk di guest ya, kemudian oke. Silakan. Sugeng dalu, Sugeng Rahayu. Sugeng dalu, Rahayu. Matur suwun Mas Iksan, dan Rahayu Mbak Marisa. Rahayu Pak Yoko. Nggih, matur suwun ini. Maaf nih saya juga campur bahasa Indonesia ya, saya sendiri juga bahasa Jawa ini rodok apa ya, kurang. Monggo, Saya orang Jawa Timur soalnya, jadi agak kasar. Jadi saya campur bahasa Indonesia ya. Monggo. Ya, gini Mas Agung, saya tertarik ini dengan apa ya, bentuk-bentuk semacam konsep-konsep tentang apa ya, kalau bisa dikatakan bentuk kesadaran spiritual. Iya. Itu memang ini sedang dialami proses alami, bisa dikatakan proses alami ya. Iya. Perkembangan manusia bahkan menjadi sebuah fenomena baru yang cukup revolusioner sekali ini, tentang bahkan mengenai konsep-konsep ketuhanan pun juga sudah mengalami perubahan yang sangat sangat fundamental, bahkan bisa digambarkan ataupun dengan adanya pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah itu bahkan sempat menggoncang ataupun sempat membongkar ataupun bisa juga secara revolusioner membantah konsep-konsep pandangan-pandangan pendahulu.
Iya. baik itu konsep-konsep ketuhanan sendiri. Bahkan ada yang dari beberapa itu justru malah suatu saat karena mulai saat ini sudah kita tanda-tanda itu sudah kita bisa apa ya, indikasi atau indikator untuk itu sudah bisa kita baca bahwa manusia dengan perkembangan yang sangat fundamental ini justru malah pandangan-pandangan lama tentang konsep ketuhanan akan ditinggalkan. Jadi suatu ya bisa dikatakan agama akan ditinggalkan oleh manusia karena sudah menemukan ibaratnya dengan perkembangan alam lah istilahnya, perkembangan semesta dalam bahasanya Mas Agung ini, atau dalam bahasa ilmiahnya perubahan kosmik kalau bahasa ilmiahnya. Itu justru merupakan suatu perubahan, tapi pandangan-pandangan lama akan digugur, terbantahkan. Bahkan dengan adanya penemuan ilmu neuroscience setelah tahun 95, setelah 1995 mengalami perubahan signifikan. Bahkan sudah ditemukan konsep-konsep apalagi dengan perkembangan ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu perkembangan otak manusia, sehingga pola berpikir pun. Nah, ini saya justru malah dengan konsepnya orang-orang leluhur saya tertarik. Tertanya apa? Itu selaras, apa itu dikatakan selaras, bisa dikatakan relevan dari konsepnya tentang tan kena kinoyo ngopo tan kena kiniro. Itu suatu bentuk konsep pendefinisian yang sangat tidak terbatas. Itulah yang menjadikan suatu bisa berkembang. Iya. Soalnya apa? Konsep-konsep ketuhannya agama-agama konvensional, saya anggap konvensional lah, karena sudah terbantahkan dengan ilmu psikologi, ilmu perkembangan otak manusia, sudah terbantahkan semua. Karena apa? Kita memahami bahwa dalam ilmiah atau sains itu ada namanya transcendent, suatu yang membatasi manusia yang tidak dapat terjangkau nalar pikiran, transenden. Ya betul, itulah. Sehingga itulah yang seakan-akan saya tertarik dengan konsep tan keno kinoyo ngopo itu, sehingga masih relevan. Orang-orang sains pun sendiri, seorang ilmuwan sendiri masih penasaran, selaras gitu jadinya. Berarti nggak mati, istilahnya tuh nggak beda dengan konsep kan mati, terhenti. Katakanlah seperti konsep agama itu terbantahkan semua. Itu halus semua, itu halus. Ngapain goyang agama-agama? Kalau orang sains ilmuwan, kalau tidak ajak ngomong tentang agama, dia pasti nggak tertarik. Gitu aja, mesem aja. Nah itu kalau tertarik, lah makanya itu saya mencoba untuk menggali apa sih yang ketidakterbatasan orang-orang pendahulu leluhur kita dulu itu. Ketidakmampuan menjangkau itu kok sampai menempuh suatu konsep namanya tan keno kinoyo, itu yang dari monggo nanti sambil berkembang. Nek, saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya, dan saya menyederhanakan ide atau pemikiran dengan narasi seperti ini, bahwa setiap manusia dalam pengenalannya terhadap Sang Maha Segalanya atau terhadap Tuhannya, itu mereka sudah dibekali dengan kemampuan untuk bisa mengenali beliau sesuai dengan di mana dia dilahirkan. Ini bagian dari kebijaksanaan beliau kok.
Dan ini bisa kita lihat dari yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama yang biasa kita sebut dengan tata perilaku. Tata perilaku orang gunung itu sudah mempunyai karakteristik dan cara sendiri dalam segala hal. Termasuk dari bagaimana cara berpakaian, apa yang dikonsumsi untuk asupan fisiknya atau asupan raganya, termasuk dalam banyak hal. Dan ini berbeda dengan mereka yang dilahirkan di wilayah pesisir. Nah, ketika kita mencoba memaksakan bahwa yang di gunung ini harus sama dengan yang di pesisir, rusak Pak tatanannya Pak. Kalau Bapak tinggal di pinggir laut dan Bapak saya minta untuk memakai busana-busana pakaian gunung, wah repot Pak. Di tempat saya apalagi di Dieng sana, nek di Jawa Timur mungkin di Tengger, jam 12 siang aja kerukup jaket pakai sarung ya karena dingin ya. Kalau Bapak hidup di pesisir seperti itu ya badannya bisa gerah semua. Nah ini bagian dari lokalitas, termasuk di dalamnya terkait metode atau cara kita menjangkau mengenali Tuhan kita. Masing-masing sudah punya apa ya, naluri batiniah sendiri untuk mengenali beliau. Sehingga sebenarnya tidak perlu dipaksakan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nek Bapak menyebutnya dengan agama-agama konvensional, ya dulu ketika saya masih berkecimpung di ranah itu, ya saya sempat terjebak di titik itu. Tapi ketika saya menyadari bahwa manusia itu ditempatkan Tuhan pada satu titik tertentu, berikut tentang bagaimana pengenalannya pada beliau, maka seharusnya kita bisa memerdekakan diri kita dalam menjangkau atau mengenali Tuhan semesta alam itu dengan cara dan dengan disesuaikan dengan keberadaan kita di mana kita berada. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah perbedaan-perbedaan yang dipaksakan itu ya. Nek saya tentang bagaimana kita meresponnya ya. Mungkin nek teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain masih harus reaktif dalam merespon. Nek saya apalagi terkait keyakinan, saya ya biasanya alah lah ya ngono kuwi tok toh gitu itu. Bahwa kalau sekarang seperti yang panjenengan sampaikan, fenomenanya ditarik kembali kepada seperti dulu, bagaimana leluhur kita mengenali kesejatian dirinya. Nek tadi Mas Hartoyo di bawah menyampaikan ini hanya sukro manggilingan aja kok, hanya perputaran roda kehidupan aja, bahwa kita sedang dibawa pada fase itu lagi. Siapa tahu nanti di fase berikutnya kita juga akan dijauhkan lagi gitu. Nah